mudah-mudahan kumannya tidak kambuh, tidak bangun lagi gitu, betul-betul tuntas mati. Nah, jadi di samping obat, makanan. Yang ketiga itu istirahatnya. Istirahatnya juga penting. Jangan di kantor kalau untuk mendapat income banyak minta lembur terus, ya nggak usah dulu dah. Kemudian nanti dari ronsen, dari pemeriksaan laboratorium, kita juga akan memilah betul-betul TBC atau karena jamur atau karena suatu keganasan. Ya, karena rokok itu ada sekian persen itu akan menyebabkan kanker paru. Itu sudah banyak direkam para ahli itu, misalnya di Inggris, di Jepang, di Amerika, itu dari rokok itu ada yang menyebabkan kanker paru. Ya. Nah, ini jadi kalau teratur makan obat, kelihatannya dokter yang Anda tempat berobat itu sudah pengalaman banyak barangkali, sehingga dia tetapkan ini suatu pengobatan yang rutin 6 bulan. Ini dok bertanya lagi ya, apakah penyakit ini bisa kambuh kembali atau tidak? Nah itu, kalau kita sudah buktikan, sebenarnya kalau itu TBC, ya itu programnya memang itu 6 bulan, terus-terusan makan obat, tapi harus kontrol teratur. Ini waktu 6 bulan ini kontrolnya teratur ya. Nah, kalau dia sudah, itu bagusnya memang ada suatu tolok ukur. Awalnya di ronsen, nanti 6 bulan diulangi ronsennya. Nah itu yang bagus sebetulnya. Nah, kemudian laboratoriumnya juga menilai apakah kegiatan aktivitas kumannya masih terus apa enggak. Nah, itu perlu dikaji, itu perlu dipantau, dimonitor. Jadi kalau pertanyaan apakah mungkin kambuh lagi, nah, tergantung ini Anda. Apakah Anda itu tidak menjaga diri, ya, seperti halnya kata Allah dalam surat Al-A'la ya, qad aflaha man tazakka, ya, sesungguhnya beruntunglah, berbahagialah orang yang membersihkan atau mensucikan dirinya, ya. Itu kalau Anda juga selalu bersih, selalu makanannya baik, halalan thayyibah, ya, bergizi. Ini kalau orang-orang yang sakit paru-paru itu kita anjurkan, nanti kalau ginjalnya masih bagus, livernya masih bagus, karena ini obat-obatan ini yang untuk TBC paru-paru bisa membuat efek samping yang kurang baik terhadap liver dan ginjal mungkin. Kalau ini bagus semua, itu malah kita kasih makanan yang tinggi kalori, tinggi protein, namanya TKTP, ya. Masih kerja terus. Masih. Nah, jadi kerja ini punya keluarga kan? Belum. Oh belum punya keluarga. Tinggal sama siapa? Sama kakak. Lah ya keluarga juga. Kakak punya anak enggak? Belum punya anak. Bagaimanapun nanti ponakan jauh, keluarga jauh, itu harus dijaga lah. Jadi nanti uang gajinya sebagian besar untuk makan nih, ya, untuk makan. Jadi mesti ditingkatkan ini, tinggi kalori, tinggi proteinnya itu. Jadi mesti banyak makan daging, 2 kilo sehari, sanggup? Enggak. Susu 5 gentong sehari gitu, ya. Bisa kak? Enggak. Nah, jadi lebih dari yang biasa. Ini nanti harus dikejar. Ini kelihatannya badannya kurus ya. Ini kalau kelihatannya tingginya, beratnya, proporsinya ini masih kurang nih. Ya. Jadi harus ditingkatkan supaya daya tahannya meningkat. Di antara bahan baku untuk daya tahan itu adalah protein. Protein itu hewani, itu dalam daging, dalam ikan, susu. Itu mesti rutin. Telur. Kalau kolesterolnya enggak tinggi ya makan telur tiap hari, susu tiap hari.
supaya pertanyaan Anda mungkin kambuh nggak? Nah, itu bisa dihindarkan. Iya. Ya, bisa Iya. dijaga, dan mudah-mudahan kumannya tidak kambuh, tidak bangun lagi gitu. Iya. Betul-betul tuntas mati. Nah, jadi di samping obat, makanan. Yang ketiga itu istirahatnya. Iya. Istirahatnya juga penting. Jangan di kantor kalau untuk mendapat income banyak minta lembur terus, ya nggak usah dulu lah. Iya. Pas-pasan saja dulu. Jadi kalau bisa malam hari, kalau ada nonton wayang semalam suntuk, nggak usah ikut dulu. Iya. Atau mau nonton final Persib sama apa waktu itu, nggak usah ikut ke sana nontonnya, ya dari rumah aja, dari televisi, ya. Iya. Jadi keluar malam sebaiknya dijaga. Nah, kalau berani sebetulnya, kalau ya artinya dengan cara yang baik lah ya. Iya. Kalau ada orang yang merokok di tempat Anda kerja, tolong bilangin sama kawan, Mas atau Dik gitu, tolonglah di kantor ini jangan merokok dah. Nanti kan asapnya kena yang lain, nah, termasuk Anda. Nah, itu mesti berani kita menyampaikan. Yang benar itu harus disampaikan. Ya. Iya. Nah, jadi istirahat cukup. Kemudian sebetulnya olahraga juga penting. Kalau sudah dalam proses penyembuhan, karena perlu oksigen ini di dalam, Iya. ya, pertukaran udara, ya. Iya. Kalau bisa jangan sesudah banyak mobil baru jalan di jalanan. Nah, itu sudah polisi. Iya. Tinggalnya di mana? Di Bekasi, Dok. Nah, di Bekasi, di Udik, masih segar nggak udaranya di sana? Masih segar. Masih segar. Jadi ya itu ada kajian-kajian, memang kalau masih udaranya lembab kurang baik. Kalau bisa mataharinya sudah mulai ada, itu oksigennya sudah bagus. Kita jangan berebut oksigen, sebab kalau kita keluar malam, Iya. banyak pepohonan kan, kita ini sudah dianjurkan 1.000.000 pohon, ya. Itu kita kalau keluar malam di bawah pohon sering, itu kita berebutan dengan pohon mengambil oksigen, ya, bisa kurang oksigennya. Jadi bagusnya jalan-jalan di udara terbuka yang oksigennya cukup. Iya. Ya, itu jadi rencana pola hidup akan datang. Iya. Ada lagi yang Ini, Dok, ada satu pertanyaan lagi. Kebetulan sekali kan saya hobi olahraga ya, Dok. ya, ya. Kadang-kadang kalau tiap pagi saya sering lari pagi sebelum berangkat kerja. Yang saya akan tanyakan, olahraga apa yang cocok untuk saya ini, Dok? Dan setiap harinya berapa jam saya harus melaksanakan olahraga? Nah, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya kesegaran jasmani itu, di mana oksigen perlu, ya, sebetulnya kalau tadi katakan banyak sering sesak, ya, itu mungkin juga digabung dengan suatu peristiwa seperti alergi juga, ya. Iya. Jadi mungkin selaput lendir atau saluran napas itu sudah tertutup selaput lendir karena banyak reak, atau juga karena pembengkakan selaputnya. Nah, itu sebaiknya memang udaranya udara yang segar, yang terbuka gitu. Iya. Itu pelaksanaan itu sudah bagus itu, ya. Kalau masih kuat jogging, bisa saja. Yang penting rutinismenya. Jadi harus rutin tiap hari ada olahraga. Iya. Jangan satu waktu banyak sudah istirahat. Itu yang nggak boleh. Seperti halnya sholat juga tidak cocok kalau sholatnya 5 waktu itu digabung terus nggak sholat, itu nggak benar. Ya, sholat itu kan setiap waktunya gitu. Nah, ini juga banyaknya ya cukup 20 menit cukup sebetulnya. Yang penting ada keluar keringat. Itu menunjukkan sirkulasi kita itu masih bagus, pengambilan oksigen oleh paru-paru, pembersihan, pembuangan CO2 dari paru juga
masih maksimal, optimal. Nah, itu yang diperlukan dari olahraga ini. Iya. Ya. Untuk olahraga prestasi barangkali nggak perlu lagi. Oh iya. Ya. Apa mau ikut itu pertandingan badminton? Kalau badminton jarang saya suka Jarang. ikut voli. Voli Iya. kalau hanya satu set, dua set, apalagi berkawan itu bisa saja sih ya, Iya. boleh saja. Tapi jangan mencari prestasi lagi, harus latihan 8 jam satu hari, ya, itu nggak cocok ya. Iya. Nah, kalau hanya untuk olahraga kesegaran jasmani sih boleh-boleh saja ya. Iya. Ada lagi barangkali yang perlu dipertanyakan. Cukup rupanya, Dok. Nah, jadi masalah obat itu harus diteruskan makannya Iya. ya kalau selama masih terganggu. Nanti jadi saya kira nanti kita akan teruskan apa namanya? Ini nampaknya karena ada sesak akan saya kasihkan obat juga untuk itu. Iya, Dok. Dan sementara itu masalah makanannya mesti dicatat ya. Iya. Jangan lupa tuh. Ya, walaupun obatnya masih ada, kalau mendadak sesak sekali, apalagi ada batuk sampai darah keluar, Iya. itu segera harus melapor kepada dokter. Iya, Dok. Karena ada kejadian walaupun sudah reda, Iya. tapi karena perdarahan, pembuluh darah halus itu bisa berdarah terus. Nah, itu mesti ditangani dengan operasi Oh iya. ya. Iya. Jadi kalau terjadi perdarahan yang terus sedikit kalau lama-lama pecah bisa banyak, itu harus walaupun obatnya masih ada harus melapor ya ke dokter. Iya. Nah, ini obat-obatan yang bisa. Dan vitamin itu kalau nggak ada makanan nasi dan apa nggak baik. Nah, demikianlah para pemirsa, teman kita ini menderita sakit paru-paru yang pernah dengan batuk darah. Nah, ini suatu kejadian masih tinggi walaupun dalam PJPT 2 ini ada pergeseran dari infeksi ke penyakit-penyakit degeneratif. Kiranya masalah faktor infeksi di paru-paru ini masih cukup tinggi di tanah air kita ini. Kami sarankan mereka yang masih batuk TBC namanya, jangan berludah di sembarang tempat. Pakailah tisu, dibuang di tempat sampah yang bakal ditutup dalam plastik. Ya, kalau masih belum jelas betul penerangan kita ini, diskusi kita ini bisa buat pertanyaan-pertanyaan, saran-saran kepada Hikmat Fajar ini di RSTI. Kami menunggu, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan semua usaha yang baik ini hendaknya mendapatkan rahmat dan ridha Allah jua. Afu amikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.